Kembali ketemu lagi dengan channel saya, Anjar Subagio, Kisah Rakyat. Kali ini, saya akan menceritakan tentang kisah yang sangat menarik dengan judul Misteri Kota Tua. Detektif jenius mengungkap konspirasi yang lebih besar dari yang dibayangkan. Marilah kita lanjutkan cerita selengkapnya. Di bawah langit senja yang berwarna jingga, kota tua di Jawa terlihat semakin misterius. Bangunan-bangunan kuno dengan dinding batu yang mulai lapuk tampak seperti menyimpan rahasia yang tak terungkap selama ratusan tahun. Di antara keramaian para wisatawan yang sibuk mengambil foto, seorang pemuda berdiri diam di depan sebuah gedung tua. Ardi Pramana, 22 tahun, tampak serius memperhatikan setiap detail di sekitarnya. Ia mengenakan baju putih, lengan panjang dengan celana hitam, dan sepatu ket putih. Jam tangan hitam pintar di pergelangan tangannya terus-menerus memproses data dari AI pribadinya. Ardi bukan sekadar pengunjung biasa. Ia adalah seorang detektif muda yang dikenal karena kejeniusannya dalam memecahkan kasus-kasus sulit. Tidak jauh dari Ardi, Indah, teman baiknya, melangkah mendekat. Gadis berusia 20 tahun itu tampak anggun dengan rambut hitam lurus sebahu dan baju bermotif bunga-bunga yang dipadukan dengan celana jeans biru. Sepatu putihnya menapak pelan di atas trotoar yang retak. "Ardi, apa yang kamu cari?" tanyanya dengan nada penasaran. Mata Indah memandang ke arah gedung tua yang sama dengan tatapan skeptis. Ardi tersenyum tipis. "Ada sesuatu di sini, sesuatu yang tidak terlihat oleh mata biasa," jawabnya, membuat Indah mengernyitkan dahi. Meski seringkali merasa bingung dengan cara berpikir Ardi, Indah selalu percaya pada instingnya. Sementara itu, di kantor polisi yang terletak beberapa kilometer dari kota tua, Inspektur Handoyo sedang duduk di belakang mejanya. Pria berusia 40 tahun itu tampak lelah dengan seragam coklat yang sedikit kusut. Tinggi badannya mencapai 175 cm dan sepatu hitamnya sudah mulai pudar karena terlalu sering digunakan. Handoyo adalah seorang polisi senior yang terkenal karena dedikasinya. Namun akhir-akhir ini ia merasa frustrasi. Kasus-kasus baru yang datang ke mejanya semakin rumit dan tekanan dari atasan semakin besar. "Kota ini semakin liar," gumamnya pelan sambil menyesap kopi hangat dari cangkir kesayangannya. Hubungan antara Ardi dan Handoyo cukup unik. Meskipun mereka sering bekerja sama dalam memecahkan kasus, ada rasa saling curiga di antara mereka. Handoyo kadang merasa bahwa metode Ardi terlalu eksentrik, sementara Ardi menganggap polisi terlalu kaku dalam pendekatan mereka. Namun, keduanya tahu bahwa mereka saling membutuhkan. Ardi memiliki kemampuan analitis yang luar biasa, sementara Handoyo memiliki akses ke sumber daya yang tidak dimiliki Ardi. Di tengah suasana kota tua yang semakin gelap, bayangan konspirasi besar mulai terlihat samar-samar, siap untuk mengguncang kedamaian kota ini. Malam semakin larut, dan udara di kota tua terasa dingin menusuk tulang. Lampu-lampu kuno yang tersebar di sepanjang jalan hanya memberikan cahaya redup, menciptakan suasana yang mencekam. Ardi, Indah, dan Handoyo sepertinya tidak menyadari bahwa malam ini akan menjadi titik awal dari petualangan yang mengubah hidup mereka selamanya. Kota tua, yang selama ini dianggap sebagai tempat wisata biasa, ternyata menyimpan rahasia yang lebih besar daripada yang pernah dibayangkan. Hanya masalah waktu sebelum rahasia itu terungkap, membawa mereka ke dalam pusaran konspirasi yang tak terduga. Titik pemicu, konflik awal. Tepat saat Ardi dan Indah hendak meninggalkan kota tua, sebuah panggilan masuk ke jam tangan pintar Ardi. Suara AI-nya terdengar tenang namun mendesak. "Ardi, ada laporan kasus pembunuhan di gedung tua ini." Ardi segera membuka data yang dikirimkan oleh sistem. Korban adalah seorang pengusaha kaya
bernama Budi Santoso, pemilik perusahaan teknologi besar di Jawa. Tubuhnya ditemukan tak bernyawa di salah satu ruangan tersembunyi di gedung itu. Indah tampak terkejut. "Apa? Di sini?" Ardi mengangguk. Matanya berbinar penuh rasa ingin tahu. Ia merasakan bahwa kasus ini bukan sekadar pembunuhan biasa. Ada sesuatu yang lebih besar di baliknya. Handoyo tiba di lokasi beberapa menit kemudian dengan sirene mobil polisi yang meraung-raung. Wajahnya tampak tegang saat ia melihat kerumunan petugas forensik yang sudah mulai bekerja. Setelah menyapa singkat Ardi dan Indah, ia langsung menuju TKP. Ruangan tempat mayat ditemukan dipenuhi barang-barang antik, tetapi tidak ada tanda-tanda perkelahian atau perlawanan. Yang lebih aneh lagi, tidak ada sidik jari atau jejak DNA yang ditemukan di sekitar tubuh korban. "Ini bukan pekerjaan amatir," gumam Handoyo sambil mencatat dalam buku kecilnya. Ardi mengamati dengan cermat. Alisnya berkerut dalam. Saat memeriksa lebih lanjut, Ardi menemukan sesuatu yang aneh. Sebuah simbol kecil yang terukir di dinding dekat tubuh korban. Simbol tersebut tampak seperti gabungan dari angka dan huruf kuno. "Ini bukan bahasa biasa," kata Ardi pelan, membuat Handoyo dan Indah mendekat. "Mungkin sandi atau kode rahasia," tambahnya sambil memotret simbol itu menggunakan kamera di jam tangannya. AI-nya langsung mulai menganalisis, namun butuh waktu untuk memecahkan maknanya. "Kita harus cari tahu apa artinya," ujar Indah. Nadanya penuh semangat meski wajahnya menunjukkan ketegangan. Di tengah penyelidikan, seorang saksi tak terduga muncul. Seorang wanita tua, penjaga gedung yang telah bekerja di sana selama puluhan tahun. Ia mengenali korban sebagai seseorang yang sering datang diam-diam ke gedung ini, terutama pada malam hari. Dia selalu membawa tas hitam besar, katanya dengan suara bergetar. Tapi aku tidak pernah tahu apa isinya. Informasi ini membuat Ardi semakin yakin bahwa Budi Santoso menyembunyikan sesuatu. Apakah barang di dalam tas itu menjadi alasan kematiannya? Pertanyaan ini mulai menghantui pikiran mereka. Seiring berjalannya waktu, suasana di gedung tua semakin mencekam. Langit malam yang tadinya hanya gelap kini diselimuti awan kelabu, dan hujan mulai turun perlahan. Tetesan air membasahi jendela-jendela kaca yang retak, menciptakan efek menyeramkan. Handoyo memutuskan untuk membawa timnya kembali ke kantor untuk menganalisis bukti-bukti yang ditemukan. Namun, Ardi tetap tinggal bersama Indah, bertekad untuk mencari lebih banyak petunjuk. "Ada sesuatu di sini yang belum kita lihat," katanya dengan nada yakin. Malam itu tanpa mereka sadari, menjadi langkah pertama menuju konspirasi yang jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. Pengembangan konflik. Esok harinya, Ardi dan Indah kembali ke gedung tua dengan semangat baru. AI di jam tangan Ardi telah berhasil memecahkan simbol misterius yang ditemukan di TKP. Ini adalah sandi numerik kuno, jelasnya sambil menunjukkan hasil analisis pada Indah. Simbol tersebut ternyata mengarah pada sebuah lokasi rahasia di bawah tanah kota tua, yang disebut-sebut sebagai tempat penyimpanan dokumen penting dari masa kolonial. Namun, masalahnya adalah tidak ada peta resmi yang mencatat keberadaannya. "Kita harus mencari pintu masuknya," kata Ardi, matanya berkilat penuh tekad. Indah mengangguk, meski wajahnya tampak ragu. Sementara itu, Handoyo mendapatkan informasi penting dari rekaman CCTV di sekitar gedung tua. Rekaman itu menunjukkan sosok misterius berjubah hitam yang terlihat berlalu lalang di malam pembunuhan. Sayangnya, wajahnya tertutup topeng, membuat identitasnya sulit dilacak. Handoyo mulai menyadari bahwa kasus ini melibatkan lebih dari sekadar pembunuhan biasa. Ia segera menghubungi Ardi untuk berbagi temuan ini. "Kita sedang berurusan dengan organisasi rahasia," gumam Handoyo. Suaranya
penuh ketegangan. Ardi setuju, namun ia juga merasa bahwa mereka masih jauh dari jawaban utama. Setelah berjam-jam mencari, Ardi dan Indah akhirnya menemukan pintu rahasia di balik salah satu dinding batu di gedung tua. Pintu itu tersembunyi begitu rapi, sehingga hampir tidak terlihat. Dengan hati-hati, mereka membuka pintu dan menemukan tangga sempit yang menuju ke bawah tanah. Udara di dalam terasa dingin dan lembab, dengan aroma tanah basah yang menusuk hidung. Di ujung tangga, mereka menemukan ruangan besar yang dipenuhi rak-rak berisi dokumen kuno. Beberapa dokumen tampak rusak oleh waktu, tetapi ada beberapa yang masih terawat dengan baik. Ini pasti tempatnya, bisik Indah. Suaranya bergetar antara takut dan penasaran. Di tengah tumpukan dokumen, Ardi menemukan sebuah kotak logam kecil yang terkunci rapat. Kotak itu memiliki ukiran yang mirip dengan simbol di TKP. Ini pasti sesuatu yang penting, katanya, sambil mencoba membuka kotak itu menggunakan alat canggih dari tasnya. Setelah beberapa saat, kotak itu terbuka, mengungkapkan isi yang mengejutkan. Sekumpulan surat-surat rahasia yang mengungkap rencana konspirasi besar. Surat-surat itu menunjukkan bahwa Budi Santoso sedang mencoba membongkar jaringan korupsi yang melibatkan pejabat tinggi dan perusahaan teknologi besar. Jadi, dia dibunuh karena ini, gumam Ardi. Nadanya penuh kemarahan. Namun, sebelum mereka bisa mempelajari lebih lanjut, suara langkah kaki terdengar dari arah tangga. Seseorang atau beberapa orang sedang mendekat. Ardi dan Indah segera bersembunyi di balik salah satu rak besar, berharap tidak terlihat. Tak lama kemudian, dua pria bertopeng muncul, membawa senjata api. Mereka mulai mencari-cari sesuatu di ruangan itu, seolah tahu bahwa Ardi dan Indah telah menemukan sesuatu yang penting. "Kita harus keluar dari sini," bisik Indah panik. Ardi mengangguk. Matanya mencari cara untuk melarikan diri tanpa terdeteksi. Situasi semakin rumit dan bahaya semakin dekat. Klimaks. Dengan napas tertahan, Ardi dan Indah bergerak perlahan di balik rak dokumen, mencoba mencari jalan keluar tanpa menimbulkan suara. Namun, salah satu pria bertopeng tiba-tiba menghentikan langkahnya, seolah merasakan kehadiran mereka. "Aku mendengar sesuatu," katanya dengan suara rendah. Pria itu mulai melangkah ke arah rak tempat Ardi dan Indah bersembunyi. Jantung Indah berdebar kencang, sementara Ardi mencoba tetap tenang. Matanya mencari benda apapun yang bisa digunakan sebagai senjata. Saat pria itu semakin dekat, Ardi memutuskan untuk bertindak. Ia melemparkan kotak logam ke sudut ruangan, menciptakan bunyi keras yang membuat kedua pria itu teralihkan. Memanfaatkan momen itu, Ardi menarik tangan Indah dan berlari menuju tangga. Namun, baru beberapa langkah, salah satu pria itu menembakkan senjatanya ke arah mereka. Peluru menghantam dinding batu tepat di atas kepala Ardi, membuat serpihan batu berterbangan. "Ayo cepat!" teriak Ardi, mendorong Indah naik lebih dulu. Mereka berlari menaiki tangga sempit dengan napas tersengal, sementara suara tembakan terus menggema di belakang mereka. Di ujung tangga, pintu rahasia yang mereka masuki tadi masih terbuka. Tanpa ragu, mereka melompat keluar dan menutup pintu rapat-rapat, berharap para pengejar tidak dapat menemukan jalan keluar. Saat mereka berada di luar gedung tua, hujan deras mulai turun, membasahi seluruh tubuh mereka. Ardi dan Indah berlari ke arah mobil yang diparkir tak jauh dari sana. Namun saat mereka hampir mencapai mobil, sebuah mobil hitam besar tiba-tiba muncul dari balik tikungan, menghalangi jalan mereka. Dari dalam mobil, seorang pria berkacamata hitam keluar, wajahnya dingin dan tanpa ekspresi. "Kalian tidak bisa kabur," katanya dengan nada datar. Ardi menyadari
bahwa mereka telah dikelilingi. Tidak ada jalan keluar setidaknya. Tidak untuk saat ini. Di tengah situasi yang semakin genting, AI di jam tangan Ardi memberikan peringatan penting. Ada polisi yang sedang menuju lokasi. Ardi segera memanfaatkan informasi ini. Ia mengeluarkan alat kecil dari sakunya dan melemparkannya ke tanah, menciptakan ledakan asap tebal yang menyelimuti area itu. "Lari!" teriaknya kepada Indah. Mereka berdua berlari ke arah berlawanan, memanfaatkan kekacauan yang diciptakan oleh asap. Para pria bertopeng tampak bingung, sementara pria berkacamata hitam berteriak marah, "Kejar mereka!" Namun, Ardi dan Indah sudah terlalu jauh untuk dikejar. Setelah berlari beberapa blok jauhnya, Ardi dan Indah akhirnya berhenti di sebuah gang sempit untuk mengambil napas. Tubuh mereka basah kuyup karena hujan, dan detak jantung mereka masih belum stabil. "Ardi, kita harus memberitahu Handoyo," kata Indah dengan suara gemetar. Ardi mengangguk, wajahnya penuh tekad. "Ini bukan sekadar pembunuhan biasa. Ada konspirasi besar yang melibatkan orang-orang kuat," katanya pelan. Saat itulah lampu sorot mobil polisi muncul di ujung gang, dan Handoyo melangkah keluar dari mobilnya. "Kita perlu bicara," katanya dengan nada serius. Malam itu, ketiganya menyadari bahwa mereka sedang berada di ambang sesuatu yang sangat besar dan sangat berbahaya. Resolusi. Antiklimaks. Handoyo membawa Ardi dan Indah ke markas polisi untuk mendiskusikan temuan mereka. Di ruang interogasi yang dingin, ketiganya duduk mengelilingi meja bundar, menatap kotak logam yang berisi surat-surat rahasia. "Ini lebih besar dari yang kita bayangkan," kata Handoyo sambil memijat pelipisnya. Surat-surat itu tidak hanya mengungkap rencana korupsi, tetapi juga keterlibatan perusahaan teknologi besar dalam pencurian data pribadi jutaan orang. "Kita harus bertindak cepat sebelum mereka menyadari bahwa kita memiliki bukti ini," tambahnya. Ardi mengangguk, namun ia tahu bahwa langkah selanjutnya tidak akan mudah. Sementara itu, para pria bertopeng yang gagal menangkap Ardi dan Indah melaporkan kegagalan mereka kepada pemimpin organisasi rahasia tersebut. Dalam sebuah ruangan gelap, seorang pria parubaya duduk di balik meja besar. Wajahnya tertutup bayangan. "Kalian gagal," katanya dengan nada dingin. "Namun, ini bukan akhir. Kita masih punya cara untuk menghentikan mereka." Pria itu kemudian memberi perintah untuk mengirim tim baru yang lebih terlatih. Mereka tidak akan membiarkan bukti-bukti itu sampai ke tangan pihak berwenang. Di markas polisi, Ardi mulai menganalisis surat-surat itu lebih dalam dengan bantuan AI-nya. Ia menemukan bahwa dokumen-dokumen tersebut tidak hanya berisi informasi tentang korupsi, tetapi juga petunjuk lokasi server rahasia yang digunakan untuk menyimpan data curian. "Jika kita bisa menemukan server itu, kita bisa menghancurkan operasi mereka," kata Ardi dengan mata berbinar. Handoyo setuju. Namun ia memperingatkan bahwa lokasi server kemungkinan besar dijaga ketat. "Kita butuh strategi yang matang," katanya. Indah, yang sejak tadi terdiam, akhirnya angkat bicara. "Aku ikut. Aku tidak akan biarkan kalian melakukan ini sendirian." Malam semakin larut dan ketegangan di antara mereka semakin terasa. Handoyo memutuskan untuk menghubungi atasan langsungnya untuk meminta bantuan tambahan. Namun, saat ia mencoba menghubungi, panggilannya tidak tersambung. "Ada yang tidak beres," gumamnya sambil mencoba lagi. Ardi segera menyadari bahwa jaringan komunikasi mereka telah diblokir oleh pihak musuh. "Mereka sudah satu langkah lebih maju," katanya dengan nada cemas. Situasi ini membuat mereka sadar bahwa mereka tidak bisa mengandalkan siapapun selain diri mereka sendiri. Mereka harus bertindak cepat sebelum segalanya terlambat. Akhirnya,
Mereka memutuskan untuk bertindak malam itu juga. Dengan menggunakan data yang diperoleh dari surat-surat rahasia, mereka menemukan lokasi server yang tersembunyi di sebuah gudang tua di pinggiran kota. Ardi, Indah, dan Handoyo berangkat dengan mobil polisi. Berap bisa sampai ke sana tanpa diketahui. Namun, saat mereka mendekati gudang, mereka melihat beberapa mobil hitam terparkir di dekatnya. "Kita terlambat," bisik Handoyo. Meski demikian, Ardi tetap bertekad untuk melanjutkan misi. "Kita tidak punya pilihan lain," katanya. Ketiganya turun dari mobil, bersiap menghadapi pertempuran terakhir. Penutup. Dengan hati-hati, Ardi, Indah, dan Handoyo mendekati gudang tua. Suara langkah kaki mereka teredam oleh hujan yang masih turun deras. Di dalam gudang, lampu-lampu redup menerangi aktivitas, mencurigakan beberapa pria bertopeng yang sedang memindahkan server besar ke dalam truk. "Kita harus menghentikan mereka," bisik Ardi. Matanya menyipit tajam. Handoyo mengangguk dan memberi isyarat untuk bergerak cepat. Dalam hitungan detik, ketiganya melancarkan serangan mendadak, mengejutkan para penjaga. Pertempuran singkat pun pecah, dengan Ardi menggunakan kecerdasannya untuk mengalihkan perhatian musuh. Sementara Handoyo dan Indah bekerja sama untuk melumpuhkan mereka. Setelah berhasil melumpuhkan para penjaga, Ardi segera menuju server besar yang belum sempat dimuat ke truk. Ia membuka laptop mini dari tasnya dan mulai memasukkan kode-kode untuk menghapus semua data di dalamnya. Namun, proses penghapusan membutuhkan waktu, dan suara alarm mulai berbunyi keras. "Cepat, kita tidak punya banyak waktu," teriak Handoyo, yang berdiri menjaga pintu masuk sambil memegang senjata. Indah juga berdiri di samping Ardi, siap untuk melindunginya jika ada ancaman baru. Detik-detik terasa seperti jam saat mereka menunggu proses selesai. Akhirnya, layar laptop menunjukkan pesan, "Data berhasil dihapus." Ardi tersenyum lega, namun raut wajahnya segera berubah tegang saat suara mobil polisi terdengar mendekat. Ternyata, Handoyo berhasil menghubungi bala bantuan sebelum jaringan komunikasi mereka diblokir sepenuhnya. Polisi tiba tepat waktu untuk menangkap para pelaku yang tersisa. Para anggota organisasi rahasia itu akhirnya ditangkap tanpa perlawanan. Ketegangan mulai mereda, dan Ardi, Indah, serta Handoyo saling bertukar pandang dengan senyum lelah. Keesokan harinya, berita tentang pengungkapan konspirasi besar ini menjadi sorotan utama di media. Kota tua yang dulu damai, kini menjadi simbol perjuangan melawan korupsi dan kejahatan teknologi. Ardi dipuji sebagai pahlawan karena kejeniusannya, meskipun ia tetap rendah hati. "Ini bukan hanya usahaku," katanya kepada wartawan. "Tanpa Indah dan Handoyo, aku tidak akan bisa melakukannya." Indah dan Handoyo tersenyum bangga, menyadari bahwa kerjasama adalah kunci keberhasilan mereka. Mereka bertiga telah membuktikan bahwa keadilan selalu bisa ditegakkan, meskipun tantangannya begitu besar. Di bawah langit pagi yang cerah, Ardi, Indah, dan Handoyo berdiri di depan gedung tua tempat semuanya dimulai. Udara segar dan suasana tenang membuat mereka merasa lega. "Aku tidak sabar untuk petualangan berikutnya," kata Ardi dengan senyum nakal. Indah tertawa kecil. "Kau benar-benar tidak pernah puas, ya?" Handoyo hanya menggelengkan kepala, namun matanya berbinar penuh rasa hormat. Mereka tahu bahwa dunia ini masih penuh misteri, tetapi dengan tekad dan kerjasama, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Kota tua kembali damai, setidaknya untuk sementara. Cerita pun selesai. Demikian cerita dengan judul Misteri Kota Tua. Detektif jenius mengungkap konspirasi yang lebih besar dari yang dibayangkan. Semoga
berkenan, dan bermanfaat. Kita ketemu lagi di cerita yang lain. Dan akhir kata, terima kasih.